Apa? Blue Beetle akhirnya resmi kembali kepada DC James Gunn dan dia akan segera tampil sebagai cameo besar di filmnya Superman Man of Tomorrow karya Om Pistol nanti cuy. Oke, fix ya, fix. Om Pistol lagi ada banyak banget cameo yang akan siap tampil kepada filmnya Superman Man of Tomorrow. Ternyata DC juga nggak mau kalah ya, karena kita udah menambahkan sebuah filmnya Spider-Man Brand New Day, yang dimana akan ada banyak banget tokoh-tokoh Marvel Class A yang siap tampil kepada film itu. Dan DC nggak mau kalah pak, oke? DC juga punya cara mereka sendiri untuk membuild up sebuah universe mereka yang sangat gokil ini ya. Yang dimana filmnya Superman Man of Tomorrow udah mendapatkan ada beberapa cameo besar. Yang dimana Blue Beetle juga masuk kepada filmnya Superman Man of Tomorrow yang satu ini. Nah pertanyaannya nih, apakah hubungan Blue Beetle kepada filmnya Superman? Mengingat mereka aja udah beda kota pak. Beda kota, beda juga plotnya seperti apa. Jadi ya udah gak ada hubungannya. Tapi kok bisa dia masuk? Okay, it's gonna be okay! Nice choice. That's one of them. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah berita kalau Blue Beetle yang diperankan oleh Solo Mariduena, yang dimana film solonya udah pernah tampil kepada tahun 2023 lalu ya, dia akan resmi kembali kepada filmnya Superman Man of Tomorrow setelah hampir sekitar 5 tahun ya dia udah nganggur kepada DCU ini, dan tiba-tiba dia kembali pak. He is back, Blue Beetle is back, yang dimana ini merupakan superhero DC yang kebanyakan itu bertemakan tentang tema anak muda, tentang tema-tema superhero yang punya kekuatan alien begitu gokil segala macam. Pokoknya ini merupakan superhero DC yang kebanyakan itu adalah tema-tema anak muda banget lah ya, karena emang si Jaime Reyes ini merupakan Blue Beetle generasi ketiga yang punya kedekatan dengan para anggota Teen Titans, Young Justice ya kan, itu di versi komik sama di versi animasinya ya. Gokil sih. Makanya ketika pas gua tahu kalau si Jaime Reyes alias Blue Beetle akan kembali kepada filmnya Superman Man of Tomorrow, jujur, gua suka men. Gua suka banget karena pada akhirnya tokoh sekelas Blue Beetle ini udah punya kejelasan. Karena maaf ya, sampai sekarang itu masih banyak banget orang yang mengatakan bahwa Blue Beetle itu merupakan tema superhero dari DC-nya Zack Snyder kek, ada yang mengatakan dari DC-nya Elseworld kek, dan juga ada yang mengatakan dari DC-nya James Gunn. Dan akhirnya di film ini kita memberikan sebuah konfirmasi bahwa Blue Beetle itu merupakan superhero dari semestanya DC Chapter 1 Gods and Monsters karya Om Pistol, alias karya langsung dari James Gunn, oke? Bukan karyanya Zack Snyder, bukan karyanya DC Elseworlds, no ya, no. Ini sudah dikonfirmasi oleh aktornya sendiri, itu adalah si Solo Mariduena-nya langsung pak ya. Oke, gokil ya. Sekitar 5 tahun pak, hampir 5 tahun kita nggak mendapatkan kabarnya Blue Beetle, karena kita mendapatkan sebuah bentuk berita itu pas tahun 2024, yang dimana ada sebuah kabar kalau Blue Beetle ini akan resmi lanjut, tapi bukan versi live action, tetapi versi animasi pak. Mohon maaf ya, mohon maaf banget, bukannya gua disrespect, oke, tapi lagi-lagi cuy, kalau misalkan dari awalnya live action terus lo kembangin jadi animasi, mohon maaf men, tidak semua orang itu suka dengan format animasi. Apalagi sekelas DC men. Oke lah, katakanlah kalau animasi Creature Commandos masih oke lah, karena sejak awal itu merupakan sebuah format animasi. Oke, nggak masalah. Tapi kalau Blue Beetle pak, jangan dong, astaga. Makanya mohon maaf ya, film pertama Blue Beetle meskipun gak untung-untung amat, tapi itu filmnya itu film DC yang paling fresh yang pernah gue lihat, dan juga paling indah pak. Karena apa? Plotnya simple, jelas, dan juga gak petil-petil ya pak, dan endingnya satisfying. Itu loh, makanya ketika gue sebagai fans superhero ya, ketika pertama kali mendapatkan project sekelas Blue Beetle, awalnya gue juga agak protes. Kenapa mesti Blue Beetle? Kenapa nggak sekelas Booster Gold atau mungkin Swamp Thing ya kan? Atau mungkin kayak John Constantine, yang dimana kan nama mereka kan udah lebih menjual kan ya? Kenapa mesti Blue Beetle? Udah gitu, itu adalah si Jaime Reyes. Padahal ya di versi komik itu ada 3 versi Blue Beetle ya. Yang pertama adalah Dan Garrett, yang kedua adalah Ted Kord, yang ketiga adalah Jaime Reyes.
Nah, jujur ya, gue pribadi lebih suka kepada Blue Beetle-nya versi Ted Kord. Karena apa? Karena dia merupakan superhero yang dalam segi bentuk cara kerja seperti kayak Batman. Kan gitu kan? Ted Kord merupakan pengusaha paling kaya di Palmera City. Dan perusahaannya udah sekitar jutaan dolar, men. Oke, jadi ya si Ted Kord ini merupakan Batman versi alien lah ya. Karena emang dia sama Batman juga punya relasi begitu hangat juga. Bahkan dia juga berteman dekat kepada Booster Gold. Apalagi James Gunn punya sebuah ambisi untuk juga mengerjakan filmnya Booster Gold versi live action yang akan siap tayang kepada platformnya DCU Chapter 1 Gods and Monsters mendatang. Tapi mengenai perencanaan juga masih belum ada ya. Tapi mengenai draftnya udah ada. Makanya ketika mereka mengerjakan film Blue Beetle, awalnya gue berpikir kalau ini sebuah bentuk Blue Beetle dari versinya Ted Kord. Tapi ternyata yang mereka angkat itu adalah si Jaime Reyes yang merupakan Blue Beetle dari generasi ketiga. Oke lah ya. Jadi mengenai Blue Beetle ketika dia akan siap tampil kepada filmnya Superman Man of Tomorrow, jujur gue juga ada banyak pertanyaan, men. Oke, kenapa mesti Blue Beetle yang masuk kepada film ini, Pak? Karena dalam segi bentuk korelasinya, bahkan temanya aja udah berbeda. Tapi ya, gue juga udah merangkum beberapa teori yang mungkin saja ini akan terjadi kepada filmnya Superman Man of Tomorrow ketika mereka akan bawa si tokoh Jaime Reyes untuk kembali kepada film kedua Superman yang satu ini. Yang pertama itu adalah hubungan perusahaannya Kord Industries kepada Luther Corp. Nah, kok bisa, Pak? Karena gini cuy, seperti kalian tahu ya bahwa di isunya James Gunn, Luther Corp itu merupakan perusahaan paling terkaya di DC Universe. Bahkan pencapaian mereka dalam segi bentuk saham perusahaannya, bahkan loyalitasnya juga jauh lebih tinggi untuk sekelas Lex Luthor. Oke, yang dimana mungkin saja di versinya DC James Gunn ini ya, Kord Industries pernah bekerja sama kepada Luther Corp, yang dimana ketika si Kord ini udah menciptakan sebuah bentuk tenaga kubang alien ini ya, mungkin saja mereka punya ada sebuah proyek eksperimen yang melibatkan kubang skarab ini. Dan ketika mereka akan menghadapi ancaman sekelas Brainiac ya di film ini ya, mungkin saja Lex Luthor akan minta tolong lah kepada si Jaime Reyes sebagai Blue Beetle untuk mendeteksi ancaman si Brainiac ini, Pak. Kan sekali lagi ya, lawan yang mereka hadapi ini bukan lawan orang biasa. Ini adalah Brainiac, Pak, yang merupakan alien pengkoleksi planet di berbagai macam semesta DC. Oke, makanya ketika mereka mau menghadapi Brainiac ya, tentu mereka butuh bantuan dari orang yang juga merupakan tenaga alien. Itu adalah si Jaime Reyes yang merupakan orang yang punya akses kepada kubang skarab ini, Pak. Nah, gitu. Makanya ketika di film ini ya, mungkin saja kubang Khadijah ini ya, ini akan punya sebuah peran penting kepada filmnya Superman Man of Tomorrow ini. Sekaligus ini akan menyambungkan kepada film pertama Blue Beetle yang masih ngegantung banget ya. Dan kalau kalian masih ingat ya, ending di filmnya Blue Beetle itu masih gantung loh. Masih gantung, yang dimana di bagian post credit scene-nya ada sebuah adegan ketika Ted Kord ini yang merupakan Blue Beetle generasi kedua, dia mengirimkan sebuah pesan kepada markas bunkernya, Pak. Oke, jadi artinya apa? Artinya Ted Kord ini masih hidup gitu loh. Makanya ketika mereka akan bawakan kabar Ted Kord kepada film kedua live action ini, jujur ya, saat itu gue makin semangat dong. Karena pada akhirnya project Blue Beetle ini juga nggak mantap begitu aja, tapi juga akan ada sequelnya, Pak. Gak lanjut. Lama loh, Pak. Sudah hampir 5 tahun tuh gak lanjut loh. Astaga, padahal kita belum tahu bagaimanakah kubang Khadijah akan seperti apa, ya kan, bagaimanakah eksplorasi tenaga Khadijah akan seperti apa, kan kita belum tahu gitu loh. Makanya ya elah, itu plot hole banget loh. Sayang banget loh, astaga, aduh. Makanya ketika di filmnya Superman Man of Tomorrow, gue pengen tahu bagaimana bentuk hubungan si Jaime Reyes ini kepada Superman, kepada para beberapa hero-hero DC veteran yang udah tampil kepada projectnya DCU Chapter 1 Gods and Monsters ini. Mengingat gue mendapatkan sebuah kabar kalau katanya untuk si Blue Beetle-nya Jaime Reyes akan bergabung kepada timnya Teen Titans. Karena apa? Karena James Gunn juga mengembangkan sebuah project film live actionnya Teen Titans. Oke, ya dimana untuk naskahnya juga masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi artinya apa? Artinya sepertinya Blue Beetle versi Jaime Reyes mungkin akan bergabung kepada Teen Titans.
Ya dimana mungkin buat kamu-kamu yang masih agak lupa ya. Jadi Teen Titans ini merupakan sebuah bentuk tim superhero anak muda yang dibentuk oleh si Robinnya si Dick Grayson. Ada Robin Dick Grayson, ada si Cyborg, ada juga Starfire, Raven, dan juga Beast Boy. Oke ya. Dan mereka sudah pernah ada versi live actionnya di zaman-zamannya DCU dan juga zaman-zamannya Netflix. Oke, masih ada Pak. Itu masih ada di versi Netflixnya dan juga pernah ada di versi animasi era tahun 2000-an awal Pak. Nah gitu, makanya ketika Teen Titans akan dikerjakan oleh pihak James Gunn, gue juga makin semangat nih. Wah, akhirnya Teen Titans dikembalikan nih. Dan mungkin saja si Blue Beetle-nya Jaime Reyes mungkin akan bergabung kepada timnya Teen Titans yang satu ini. Mengingat di versi komiknya aja juga seperti itu Pak. Jadi si Jaime Reyes ini ya, dia tuh kebanyakan juga bergabung kepada timnya Justice League, sama timnya Young Justice, sama timnya Teen Titans. Oke, dan dia berteman dekat kepada Robinnya Dick Grayson, ya kan, sama Damian Wayne. Apalagi Damian Wayne juga akan tampil kepada filmnya Batman The Brave and Bold yang juga akan dikerjakan oleh Eddie Muschietti. Nah, itu loh makanya, waduh gimana nih? Yang ketiga, gue curiga James Gunn di film kedua ini ya, dia punya sebuah ide untuk memunculkan tim Justice League. Karena apa? Karena seperti kalian tahu ya bahwa di film pertamanya Superman kemarin kita udah mendapatkan timnya Justice Gang yang dibentuk oleh Maxwell Lord yang merupakan pengusaha terkaya di kota Metropolis. Yang dimana tim Justice Gang ini merupakan tim superhero korporat Pak, oke? Dan mereka ikut pewenangnya pemerintahan Amerika Serikat ya. Yang dimana sudah ada 4 anggota ya, ada si Green Lantern-nya versi Guy Gardner, ada juga si Hawkgirl, ada Mystery Fake, dan juga ada si Metamorpho. Jadi total sudah ada 4 anggota yang tampil kepada disunya James Gunn ini. Dan rencananya mereka juga siap tampil kembali kepada filmnya Superman Man of Tomorrow ini. Seperti itu coy. Waduh, makin rame juga ya. Tapi mengenai Blue Beetle-nya Jaime Reyes, jujur ya, gua belum bisa menemukan kaitannya apa yang akan terjadi kepada film kedua ini, dengan mengingat ya ada banyak cameo Pak, ada si Maxima lah, ada juga si Martian Manhunter lah. Itu pun juga mereka bakal kebagi-bagi porsinya Pak. Sementara film kedua ini akan mengangkat dengan tema Brainiac yang berusaha untuk mengambil alih bumi. Itu aja, simple. Tapi kan ya lagi-lagi ya dengan berusaha untuk membuild up universe-nya DC seperti apa ya. Jadi ya James Gunn langsung timpel aja Pak beberapa tokoh-tokoh besarnya. Ya, gue juga jujur aja ya, gue juga agak takut men. Karena apa? Karena gue takutnya highlightnya Superman juga bakal ketutupan dengan tokoh-tokoh sebesar ini Pak. Ya kan, lu bayangin cuy, ada si Maxima, ada juga si Martian Manhunter, kan udah kelas A semua men. Waduh gimana nih? Aduh gokil ya. Tapi lagi-lagi ya, sekali lagi kita belum tahu bagaimanakah porsinya Blue Beetle versi Jaime Reyes akan seperti apa. Takutnya apa ya? Takutnya dia cuma muncul di post credit scene-nya doang, agar supaya mereka bisa munculkan film keduanya Blue Beetle nanti. Takutnya apa ya? Karena kan kalau kita udah tahu ya, James Gunn itu ketika dia bikin sebuah film DC itu agak random Pak, beberapa Pak ya. Contohnya yang paling random itu adalah serial Peacemaker Pak. Peacemaker scene kedua endingnya nggak penting banget, astaga. Aduh, makanya gua takutnya di film kedua Superman ini akan dibuatkan random seperti itu. Waduh jangan dong. Jadi ya gue punya sebuah harapan bahwa si Blue Beetle ini ya juga nggak tampil sebagai cameo doang, tapi dia juga punya sebuah plot cerita yang penting untuk dikisahkan kepada filmnya Superman Man of Tomorrow yang satu ini men. Jujur, gue sebagai fanboy juga makin hype kepada film ini. Tapi film ini yang akan siap tayang tahun 2027. Nah, mengenai tanggalnya, mengenai bagaimana bentuk perilisan juga masih belum ada ya guys ya. Masih belum ada karena James Gunn juga masih syuting mengenai film kedua ini. Dan kita punya sebuah harapan ya bahwa sepertinya film kedua Superman ini akan membuka sebuah celah yang besar kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters dengan jauh lebih besar lagi cuy. Oke, mengingat James Gunn punya sebuah planning banyak terkait mengenai kelanjutan proyek DCU yang satu ini ya. Ada Teen Titans lah, ada Swamp Thing, Booster Gold. Wah, itu gua tunggu banget men. Tapi yang paling gua tunggu adalah Batman men. Batman The Brave and Bold kapan nih? Waduh. Tapi lagi-lagi ya, kita tunggu aja. Masih tahun 2027 ya. Aduh masih lama Pak. Tapi so far kita tunggu aja, oke? Mengenai filmnya Superman Man of Tomorrow, apalagi juga ada si Blue Beetle. Wah, Jaime Reyes is back. Oke, mantap.
Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai kembalinya Jaime Reyes alias Blue Beetle versinya Sulmer Duena kembali kepada filmnya Superman Man of Tomorrow ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.